Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat bertemu kembali. Bagaimana, sehat ya? Nah, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran dari yang kemarin. Kalian kemarin sudah mendapatkan tentang pembelahan sel ya. Kenapa sel itu membelah? Karena untuk pertumbuhan dan juga untuk pembentukan sistem reproduksi. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Ini adalah salah satu organ pada atau salah satu sistem organ pada tubuh kita sebagai organisme. Hari ini nanti kita akan belajar tentang organ reproduksi dan juga spermatogenesis. Kenapa? Karena dengan mempelajari organ reproduksi ini, baik strukturnya maupun fungsinya, kalian akan bisa menjaga organ reproduksi kalian supaya tetap sehat dan terhindar dari beberapa penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Pada organ reproduksi laki-laki ini, anak-anak perhatikan, ini semua sudah diberikan Allah pada kalian sebagai laki-laki. Bukan untuk pornografi kita belajar ini tadi, yaitu untuk kalian supaya bisa tahu, bisa menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, langsung saja. Pada organ reproduksi laki-laki ini nanti dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Ya, ada organ luar dan ada organ bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar itu meliputi penis dan juga skrotum. Mana penisnya, mana skrotumnya, kemarin kalian sudah dapat tugas. Sedangkan organ reproduksi bagian dalam ada testis, ada saluran sperma, kemudian ada kelenjar reproduksi, ada vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, kemudian nanti itu akan menghasilkan sperma, prosesnya namanya spermatogenesis. Nah, sekarang langsung saja Ibu terangkan, kalian cocokkan dengan pekerjaan kalian. Bagian yang kelenjar atau bagian organ reproduksi luar tadi meliputi penis ini dan juga skrotum ini. Ya, skrotum ini atau penis ini berfungsi sebagai alat untuk saluran urin dan juga untuk saluran sperma. Kemudian skrotum. Skrotum ini seperti bagian seperti kantong, di dalamnya nanti terdapat testis. Fungsinya skrotum ini apa? Fungsinya menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Testisnya di dalam ini skrotum yang bagian luar ini. Ya, ini penisnya. Kemudian bagian yang ini, nah, bagian ini adalah epididymis. Ini adalah epididymis, ya. Epididymis ini. Apa itu fungsi epididymis? Ini saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma, fungsinya sebagai tempat penyimpan sperma sementara. Ini epididymis. Kemudian epididymis ini akan dilanjutkan oleh ini, lanjutannya ini saluran yang ke atas ini. Ini disebut sebagai vas deferens. Vas deferens ini arahnya ke atas, lanjutan dari epididymis menghubungkan epididymis dan uretra. Mana uretranya ini? Ya, ini uretra. Uretra ini adalah tempat keluarnya urin, ya. Jadi, saya ulang. Ini tadi penis, kemudian yang luar ini adalah skrotum, seperti lipatan-lipatan daging, kemudian yang dalam tengah ini adalah testis, ini adalah epididymis, seperti bentuk koma ini. Epididymis ini dilanjutkan oleh vas deferens. Vas deferens ini nanti yang akan menghubungkan dengan uretra. Ya, ini anak-anak. Terus kemudian lanjutkan lagi anak-anak ya. Tadi ini adalah saluran vas deferens. Kemudian yang berikutnya adalah ini kelenjar Cooper, ini adalah kelenjar prostat,
ini adalah vesikula seminalis. Ya, vesikula seminalis. Tadi kita sudah belajar tentang penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, dan ini adalah uretra. Nah, kemudian fungsinya apa saja? Kamu sudah bisa membaca di bukumu. Ada kelenjar vesikula seminalis, itu yang berbentuk seperti kantong kecil yang terletak di belakang kantung kemih. Ya ini kantong kemihnya. Ya, kantong kemihnya ini di belakangnya ini adalah kelenjar Koper. Ya, kelenjar Koper. Kelenjar Koper ini sebentar tadi kelenjar vesikula seminalis ya, vesikula seminalis yang atas ini, bagian yang berbentuk ini menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian untuk kelenjar prostat ini berbentuk ini seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Ini nanti yang akan melindungi sperma. Kemudian yang kelenjar Koper, ya, kelenjar Koper atau bulboretra ini berfungsi sebagai penghasil lendir dan cairan yang bersifat basah. Ini ya, ini yang terletak di bawah kelenjar prostat. Ini semua adalah bagian organ-organ dari reproduksi laki-laki. Nah, kenapa anak-anak kita harus mempelajari itu semua? Tadi sudah dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan. Nah, kemudian materi berikutnya ini memang karena kita dalam kondisi PJJ anak-anak ya, jadi kita tidak bisa belajar yang terlalu luas, intinya saja seperti itu, nanti kalian bisa membaca di buku secara lengkap. Sama di sini ada tugas, kenapa laki-laki itu kok dianjurkan pikitan, apa manfaatnya, ini tugas yang pertama, ya, tugas yang pertama untuk hari ini. Ini. Nah, ini manfaatnya semua. Terus kemudian di sini kalian ditunjukkan bahwa laki-laki itu menghasilkan hormon testosteron. Fungsinya apa saja? Untuk mengatur perkembangan dan fungsi alat reproduksi laki-laki, untuk mengatur ciri-ciri reproduksi sekunder. Ya, reproduksi sekunder itu apa saja? Nanti kalian bisa misalkan saja untuk suara yang besar, ya, reproduksi sekunder meningkatkan aktivitas kelenjar minyak, keringat dalam kulit, sehingga pada usia-usia kalian, masa-masa pubertas, biasanya satu keringatnya kadang baunya nggak enak, ya, terus kemudian sering kukulen atau jerawatan, itu adalah perkembangan ciri-ciri reproduksi sekunder yang dipengaruhi oleh hormon testosteron. Yang dimana nanti produksinya, nanti kalian akan mempelajari semuanya. Ya, kemudian juga untuk meningkatkan aktivitas kelenjar minyak dan keringat juga Nah, munculnya jerawat dan bau badan. Ini perhatikan anak-anak. Ya. Nah, terus di sini ada semua. Nah, kemudian silahkan nanti kalian tuliskan, ayo cari tahu ini fruktosa, nama zatnya fruktosa itu fungsinya apa saja? Ini adalah zat-zat yang terkandung dalam cairan yang dihasilkan oleh vesikula. Ada hormon prostaglandin dan ada protein pembekuan. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Tadi ya, saya ulangi lagi kesimpulannya bahwa untuk organ reproduksi laki-laki itu dikelompokkan ada dua, ada alat reproduksi dalam dan ada alat reproduksi luar. Alat reproduksi luarnya ada dua tadi, yaitu penis maupun skrotum. Kemudian untuk alat reproduksi dalam itu dikelompokkan ada testis, kemudian ada saluran sperma,
dan ada kelenjar reproduksi. Saluran spermanya tadi meliputi epididymis, vas deferens, dan juga uretra. Sedangkan untuk kelenjar reproduksinya meliputi ada 3, ada vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, dan ada kelenjar Cowper. Nah, testis di sini fungsinya apa? Testis di sini adalah fungsinya pembentuk atau penghasil atau memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan juga hormon testosteron. Hormon testosteron ini yang nanti akan menumbuhkan atau membentuk ciri-ciri perkembangan reproduksi sekunder tadi yang dikatakan Bu Rin tadi di awal di video yang sebelumnya. Ya, nah kemudian proses pembentukan sperma atau proses menghasilkan sperma pada testis itu di mana? Prosesnya apa namanya? Itu yang disebut dengan spermatogenesis. Ya, di spermatogenesis di sini kamu mungkin pernah mengalami hal ini atau mungkin belum. Ini nanti yang dikatakan sebagai mimpi basah yang merupakan tanda-tanda bahwa seorang anak laki-laki itu sudah mencapai tahap mulai ke arah dewasa dari masa pubertasnya. Itu dengan ditanda itu karena saat itulah mulai diproduksi sperma. Nah, apa sebetulnya cairan mani itu? Isinya apa saja? Itu adalah campuran sel-sel sperma dengan getah yang dihasilkan oleh kelenjar reproduksi. Ada 3 tadi, ada kelenjar Cowper, kelenjar prostat, dan vesicula seminalis tadi. Nah, prosesnya kamu lihat di tabel atau gambar 1.5 ini. Di dalam testis, ya di dalam testis ada kelompok yang namanya spermatogonium. Nah, spermatogonium ini ataupun endosperma ini nanti akan mengalami proses pembelahan. Nah, proses pembelahannya apa? Mitosis. Ingat kemarin sudah diterangkan tahap-tahap dari pembelahan mitosis maupun meiosis, ya. Dari spermatogenesis ini dia bersifat diploid atau 2N. Dia akan membelah dengan proses mitosis, kemudian menghasilkan anakan yang disebut dengan spermatozoid primer, ya. Spermatosit primer ini dari spermatosit primer ini nanti akan menghasilkan anakan lagi atau akan membelah lagi. Nah, pembelahannya setelah spermatosit primer inilah terjadi pembelahan secara meiosis. Meiosis yang pertama akan menghasilkan spermatosit sekunder, ada 2, kemudian dari spermatosit sekunder ini akan membelah lagi 4 tahapan itu, profase, metafase, anafase, dan telofase. Dia menghasilkan atau sampai pada meiosis yang kedua sehingga dihasilkan spermatid. Nah, spermatid inilah nanti akan mengalami proses perubahan dan perkembangan yang disebut dengan diferensiasi akan menghasilkan spermatozoa. Bagian spermatozoa ini ada bagian ekornya, ada bagian kepalanya yang runcing ini, ya. Jadi spermatozoa ini adalah hasil dari pembelahan spermatogonium mengalami pembelahan mitosis, kemudian membelah lagi meiosis 1, meiosis 2, dan terakhir menghasilkan spermatogenesis.